Lah saya bunuh siapa, berencana sama siapa, saya sudah tidak tahu. Saya bunuh siapa, berencana dengan siapa? Kuatmaruf bingung didakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Jadi kenapa saudara bisa jadi tersangka padahal tidak tahu apa-apa? Ya saya tidak tahu. Pria yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo ini membantah pernah diperintah oleh Verdi Sambo atau Putri untuk membunuh Yosua atau Brigadir J. Ia juga mengaku tidak pernah berencana dengan pihak manapun untuk membunuh Yosua. Apakah saudara pernah mendengar atau mendapat arahan dari Pak Verdi Sambo ataupun Putri rencana untuk menghabisi Joshua? Tidak pernah. Pernyataan ini Kuat sampaikan saat menjadi saksi sidang pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 13 Desember 2022. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, saat itu bertanya ke Kuat, apakah ketika berada di rumah Magelang, Jawa Tengah, pernah diperintah Sambo atau Putri untuk menghabisi Yosua? Apakah ketika di Magelang, saudara pernah mendengar atau diberikan arahan dari Bu Putri ataupun Pak Verdi Sambo tentang rencana menghabisi Joshua? Tidak pernah. Febri lantas mempertanyakan, mengapa Kuat menjadi tersangka jika dia tak tahu apa-apa soal perencanaan pembunuhan ini. Jadi kenapa saudara bisa jadi tersangka padahal tidak tahu apa-apa? Ya saya tidak tahu. Ini kan saya didakwakan pembunuhan berencana. Lah saya bunuh siapa, berencana sama siapa, saya sudah tidak tahu. Namun, berdasarkan hasil tes poligraf, Kuatmaruf terindikasi berbohong ketika mengaku tidak melihat Verdi Sambo menembak Yosua. Ahli poligraf dari Polri, Aji Febrianto Ar-Rosyid, saat bersaksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua pada Rabu 14 Desember 2022 menjelaskan skor penilaian tes poligraf masing-masing terdakwa berbeda. Terhadap kelima terdakwa ini menunjukkan skor berapa? Bermacam-macam Bapak. Verdi Sambo nilai totalnya -8, Putri -25, Kuatmaruf 2 kali pemeriksaan. Yang pertama hasilnya +9 dan kedua -13. Ricky 2 kali tes dengan hasil pertama +11, kedua +19. Kemudian Richard alias Baradae dengan skor +13. Aji menjelaskan untuk hasil plus tidak terindikasi berbohong. Kalau minus apa? Indikasi berbohong. Terindikasi. Siap. Sebutin aja besar, tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Siap. Perihal hasil tes poligraf Kuatmaruf dengan 2 hasil berbeda. Kata Aji, dia melakukan 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda, ada 2 pernyataan. Pertanyaan pertama indikasinya jujur. Adapun pertanyaannya, kamu memergoki persetubuhan Ibu Pece dan Yosua. Pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. Jujur. Siap. Oh, berarti dia memergoki. Tidak. Tidak memergoki. Oke. Karena berarti mengizin- tidak melihat dia. Siap. Oke. Kalau indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara Kuat tidak. Nah, itu Terus indikasi. hasilnya Indikasinya apa? Bohong apa? berbohong. Bohong. Adapun Kuat merupakan ART Verdi Sambo yang menjadi 1 dari 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. 4 terdakwa lainnya yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku dilecehkan oleh Yosua di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 7 Juli 2022. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya tersebut lantas membuat Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Yosua. Disebutkan bahwa mulanya Sambo menyuruh Ricky Rizal atau Bribka RR menembak Yosua. Namun Ricky menolak sehingga Sambo beralih memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae. Brigadir Yosua dieksekusi dengan cara ditembak 2 hingga 3 kali oleh Baradae di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu. Setelahnya Sambo menembak kepala belakang Yosua hingga korban tewas. Mantan Kadif Propam Polri itu lantas menembakkan pistol milik Yosua ke dinding-dinding untuk menciptakan narasi tembak-menembak antara Yosua dan Baradae yang berujung pada tewasnya Yosua. Atas perbuatan tersebut, para terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP,
Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 56 ke 1 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.